Wahai Qingshan, Qingshan, kau baru berusia 88 tahun. Ember saja sudah tidak bisa diangkat. Kau sangat mengecewakanku. Leluhur, Anda adalah dewa yang telah mencapai pencerahan. Cicit Anda ini hanyalah manusia biasa. Kita sebaiknya menyewa 2 pembantu lagi. Leluhur. Saya saja sudah 76 tahun. Baru memijat sebentar untuk Anda. Tangan ini sudah pegal. Kasihanila. Saya sikit-sikit Anda ini. Kalian anak muda ini terlalu gegabah dalam bertindak. Kalian terlalu lama. Terikat olah dunia fana. Aku sedang membantu kalian membersihkan tubuh fana, agar kalian bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Changhe, kenapa kau mengompol lagi? Hari ini kau sudah mengompol 2 celana. Xiaowan, ganti celana ayahmu. Xiao Yuan, hari ini adalah hari ulang tahun ke-800. Leluhur, hadiah yang kau siapkan di mana? Leluhur. Ini adalah putri bungsu keluarga Su, Su Qingmei. Wanita tercantik di dunia. Berusia 20 tahun. Memang cukup cantik. Xiaowan, ini cucu yang mana, yang mau menikah? Leluhur, ini adalah beberapa cucu kami yang mengatur perjodohan untuk Anda. Untuk membawa keberuntungan. Di sana, keluarga Su sudah menyetujuinya. Hanya menunggu leluhur turun gunung untuk menikah. Ini bukan main-main. Tribulasi petir ternyata datang lebih awal. Jika aku tidak turun gunung untuk menjalani tribulasi cinta saat tribulasi petir datang, 800 tahun latihan ini akan sia-sia. Baiklah, leluhur setuju untuk turun gunung menikah. Bagus sekali. Leluhur akhirnya mau turun gunung. Berdiri. Sudah, jangan antar lagi. Leluhur. Saya sudah pesankan untuk Anda pesawat ke kota Yun. Berangkat jam 9. Setelah pesawat mendarat nanti, ada keturunan keluarga Ye yang akan menjemput Anda sendiri. Tiket pesawat. Leluhur, sudah 100 tahun tidak turun gunung, ya? Belum pernah naik pesawat, kan? Itu loh, yang terbang di langit. Warnanya putih. Ada 2 sayap besar. Iya, betul. Oh, itu, yang setiap hari terbang lewat di langit. Burung besar yang berdengung itu. Oke, paham. Saya pergi. Bagus sekali. Leluhur akhirnya mau turun gunung. Tangan saya sehari-hari memijat, sampai pegal semua. Yah. Cepat telepon keturunan keluarga Ye dulu. Jangan sampai terlambat waktunya. Jangan sampai leluhur menunggu lama. Baik. Perusahaan dagang nanya mengajak Anda menandatangani kontrak jam 2 siang. Perdana Menteri Uago. Ingin mengunjungi sendiri. Pabrik grup Kota Ye. Dewan Direksi menanyakan pendapat Anda. Hello. Leluhur sudah turun gunung. Kalian cepat jemput dia. Leluhur turun gunung? Iya. Saya akan batalkan semua jadwal segera. Untuk menyambut leluhur turun gunung. Qingshan. Semua usaha keluarga Ye. Semua didirikan oleh leluhur. Dia sudah lama tidak bergaul dengan dunia luar. Kamu Harus benar-benar merawatnya dengan baik, ya. Tenang saja. Saya pasti akan merawat leluhur dengan baik. Jadi ini pesawat yang disebut Qingshan itu. Rasanya terbangnya belum secepat aku. Sudahlah, anggap saja ini taktinya Warner. Jendela ini, bagaimana cara membukanya? Gila. Kak, siapa sih orang pentingnya? Sampai-sampai kamu batalkan semua jadwalmu. Dan datang sendiri untuk menjemput? Serius dong. Ini leluhur.
Leluhur akan menikahi Su Qingmei dari keluarga Su di kota awan. Nenek sudah mengirimiku jadwal penerbangan leluhur. Teddy, APA? Legenda keluarga Ye itu benar. Leluhur kita masih hidup. kecilkan suaramu. Bahkan nenek pun cicit dari beberapa generasi leluhur. Keluarga Ye kita bisa mencapai prestasi seperti sekarang di dunia militer, politik, dan bisnis. Semua itu berkat jasa leluhur. Kali ini leluhur datang untuk menikah. Kalau kita bisa dapat sedikit petunjuk darinya, apa kita juga bisa hidup abadi? Cuma aku nggak tahu leluhur itu tampangnya seperti apa. Nenek cuma kirim jadwal penerbangannya, nggak kirim fotonya. Kak, leluhur sudah hidup selama ini, pasti bukan orang biasa. Kita pasti langsung ketahuan. Cantik, dari dahimu yang suram. Dalam waktu dekat kamu akan mengalami malapetaka berdarah. Aku dari aliran Maoshan. Cuma butuh 200.000 rupiah. Pasti bisa bikin kamu terhindar dari sial dan dapat keberuntungan. Jilali. Cewek ini nggak tahu terima kasih. Aku adalah penerus ke-28 ilmu Maoshan. Masa aku penipu? Kedua orang ini pakaiannya mewah. Ternyata ada hubungan rezeki besar denganku. Kuma rezeki ini. Kok agak susah dihitungnya? Aku coba dulu. Kalian berdua lagi nunggu orang di sini, ya? Leluhur. Leluhur, kami adalah keturunan keluarga Ye. Atas perintah nenek, kami di sini untuk menyambut leluhur. Wenxian, jangan salah orang. Kak, tidak mungkin salah. Semua penumpang penerbangan ini sudah keluar. Yang paling muda ini pasti leluhur. Salah orang. Kedua orang ini kelihatannya tidak seperti orang miskin. Lebih baik aku sekalian saja salah terus. Akulah leluhur itu. Nenek kalian juga ya. Aku sudah bilang dari dulu harus rendah hati. Rendah hati. Benar-benar leluhur. Leluhur, keluarga Ye sudah menyiapkan jamuan penyambutan dan pesta pertunangan dengan keluarga Su untuk besok. Silakan leluhur menghadirinya. Baik, kalian sungguh perhatian. Silakan. Shawan. Pesawat ini sama sekali tidak bagus. Aku cuma buka jendela sedikit, langsung tersedot keluar. Untung aku bisa terbang dengan pedang. Nona. Camulia. Yang dijemput itu adalah leluhur keluarga Ye. Entah apa yang dipikirkan ayah. Bisa-bisanya menikahkan Nona dengan orang tua yang hampir masuk liang kubur. Xiaoqing, jangan asal bicara. Keluarga Ye di dunia bisnis, militer, dan politik adalah keberadaan yang paling terhormat. Leluhur yang mampu menguasai keluarga seperti ini, leluhur, hanya dengan sekali gerakan tangan, bisa menghancurkan keluarga Su. Aku lemah dan sering sakit. Tidak banyak waktu yang tersisa. Anggap saja ini kontribusi terakhir untuk keluarga Su sebelum mati. Istri. Kamu teriak apa sih? Siapa bilang aku istrimu? Bibir mungil bagai ceri. Alis melengkung bagai daun willow. Kulitnya sehalus telur rebus yang dikupas, lembut dan halus. Lebih cantik dari di foto. Bapak, Anda keterlaluan. Hanya saja tubuhmu agak lemah. Ini dia. Makalah ini. Aku akan membersihkan tubuh Fana MU. Penyakitmu akan sembuh.
Nona. Orang ini asal-usulnya tidak jelas. Jangan sekali-kali makan pemberiannya. Kamu ini anak kecil tahu apa? Buka mulut. Camille, kamu kasih aku makan apa? Xiaoqing, aku merasa tubuhku sangat panas. Panas itu bagus. Ayo, ikut aku. Tempelkan telapak tangan. Fokus, jangan memikirkan hal lain. Tumpukan energi di dantian. Membersihkan dan memperkuat sumsum. Nona. Bon tuant. Cepat panggil bantuan. Nona kami disandera orang. Di siang bolong begini, berani-beraninya menyandera orang. Terlalu berani. Su Qingmei, berani-beraninya menyandera wanita tercantik di dunia. Tolong selamatkan nona kami. Seren. Seperti menabrak tembok yang tak terlihat. Ilmu hitam. Ini ilmu hitam. Di siang bolong begini, Berani Nyako. mengganggu nona kami. Keter la Luan. Tuan. Nona diganggu. Cepat ke sini. Tuan. Dia yang menahan nona, dia juga. Makam sama Nona. Berani ganggu keluarga Su. Lumpuhkan dia. Sayap. Apa? Tuan. Dia bisa ilmu sihir. Panggil 4 pendekar kota Yun. Qingong, Baihu, Xuanwu, Zuk. hormat pada Duan Su. Orang seperti apa? Sampai perlu 4 pendekar. Turun tangan bersama. 4 pendekar. Orang sesat ini mengganggu putriku, Su Qingmei. Anak buahku. Sama sekali tak bisa mendekat. hanya wujud dari energi Qi. Sampai perlu kau undang kami berempat. Untuk ini, aku sendiri cukup. Bayu. Bertahun-tahun, kebiasaanmu membual tak berubah. Bahkan barrier saja tak bisa kau hancurkan. Hak semudah ITU. Serang bersama. Gimana rasanya? Ayo bangun. Makhluk apa ini? 4 jagoan dari Yuncheng aja bukan lawannya. Ani, siapa gerangan orang sakti ini? Kekuatannya sungguh mengerikan. Mungkin bahkan jenderal perang pun bukan lawannya. Kalian berempat, anak kecil, ilmu silat seadanya, berani juga ikut campur. Kali ini cedera yang parah. Mungkin cuma bisa hidup 3-5 tahun lagi. Cepat pergi. Ayo pergi. Meskipun kau bisa sedikit ilmu sihir, lalu kenapa? Qingmei sekarang adalah tunangan leluhur keluarga Ye. Berani melawan keluarga Yi. Berani sekali kau. Masih muda, jangan terlalu emosional. Menurut aturan, aku harus memanggilmu mertua, tapi usiamu bahkan lebih muda dari Xiao Juan. Silent. Keter Laoyuan. Aku sekarang akan telepon keluarga Ye. Mereka akan datang menghajarmu. Ayah. Jian Gan. Dia tidak melecehkanku. Qingmei. Kenapa kau masih membelanya?
Ingat baik-baik, Kau sekarang adalah wanita leluhur keluarga Ye. Tiu. Keluarga Ye yang sangat berkuasa, bisa mengubah situasi sesuka hati. Ayah, dia menyelamatkanku. Penyakitku sudah sembuh. King Mei, penyakitmu sembuh? Kalau keluarga Ye tahu, pasti mereka sangat senang. Mungkin saja, mereka akan menambah mas kawin. Kekayaan bagaikan awan yang berlalu. Jadilah wanitaku. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Aku perenggakan kau. Aku tidak peduli siapa kau. Kalau kau menghina keluarga Ye, artinya mati. Kau menyelamatkan putriku. Keluarga Su berhutang budi padamu. Tapi kalau kau punya niat yang tidak seharusnya, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Sampai jumpa di pesta pertunangan. Jangan datang ke pesta pertunangan. Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu. Naik mobil. Cantik seperti bidadari, pengertian. Cocok jadi istriku. Tersambung. Xiawan, istri yang kamu carikan untukku bagus ya. Leluhur suka. Baguslah. Aku akan beritahu keturunan keluarga Ye untuk mengadakan pernikahanmu dengan meriah. Baik, kalian sudah berbakti. Kalian semua adalah cucu-cucuku yang baik. Leluhur. Selama leluhur tidak berada di kaki gunung, keturunan keluarga Ye kami berkembang biak menjadi yang terbaik di industri. Tersebar di seluruh dunia. Manfaatkan momentum pernikahan leluhur ini. Kita harus memberikan ucapan selamat kepada leluhur. Baik, aku juga mau kenal dengan mereka. Lihat bagaimana keadaan keluarga Ye sekarang. Kita masing-masing beritahu keturunan kita untuk mengadakan perayaan yang meriah untuk leluhur. Lapor. Raja Naga, sisa-sisa klan darah telah dimusnahkan semua. Harap Hisaka klan darah. Pedang Raja Darah ada di sini. Pedang Raja Darah. Pedang Raja Darah telah menumpahkan terlalu banyak darah. Hanya leluhur keluarga Ye kami yang dapat membersihkan noda-nodanya. Raja Naga, telepon dari Bapak Tua. Besok adalah pesta pertunangan leluhur. Leluhur akan menikah. Siapkan hadiah untukku. Aku harus pergi ke kota Yun. Apa? Leluhur keluarga kami akan menikah. Aku tahu. Leluhur akan menikah. Ini kabar baik. Ini kabar baik ya. Leluhur. Yang sering disebut direktur itu, Abadi. selalu awet muda. Betul. Aku pernah beruntung bertemu leluhur sekali. Waktu itu, penampilannya terlihat seperti baru berusia awal 20-an. Ini adalah Dewa yang telah mencapai pencerahan. Segera siapkan pesawat ke kota Yun. Saya. Ini enak. Kamu kok sampai di sini? Cepat pergi. Jangan sampai keluarga Ye melihat. Kalian bicara apa? Hari ini adalah hari pertunangan kita berdua. Kalau aku tidak datang, dengan siapa kamu akan bertunangan? Kamu menyelamatkan nyawaku. Aku seharusnya membalas budi dengan menikahimu. TAPI. Kakek keluarga Ye tertarik padaku. Jika aku membatalkan pertunangan ini, bagi kita berdua, bagi keluarga Su, itu akan jadi bencana. Jangan marah lagi. Aku akan membawamu keluar. Mungkinkah? Akulah. Kakek keluarga Ye telah tiba. Lihat, itu dia kakek keluarga Ye. Kita sama sekali tidak bisa melawannya. Kamu cepat pergi. Kamu bilang dia adalah kakek keluarga Ye? Hormat kepada kakek keluarga Ye.
Baik, baik, baik. Bangunlah. Silakan kakek duduk di tempat kehormatan. Terima kasih. Aduh pantatku. Terima kasih ya. Berani sekali. Berani-beraninya membuat keributan di pesta keluarga Ye. Kamu pasti cucu perempuan Xiao Huan ya? Kalau begitu, kamu adalah... Iya. Kamu adalah cicitku. Siapa cicitmu? Cepat turun dari kursi itu. Antekyo. Nona Ye, sungguh minta maaf. Dia temanku. Dia tidak sengaja. Wah cantik sekali wanita itu. Jangan takut, sayang. Mulai sekarang, dia akan menjadi nenek kalian. Sujud dan beri hormatlah. Aku mohon padamu, jangan bicara lagi. Keluarga Su Mu sengaja menantang kami ya, membawa orang gila seperti ini untuk mengacau. Nona Yi. Ini bukan salah King Mei. Orang Sinting inilah yang terus mengganggu King Mei. Berani mengganggu leluhur keluarga kami. Melawan atasan adalah ketidakpatuhan besar. Sekarang kamu juga cicitku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Gue tampar mati lu. Kak, dia bisa ilmu sihir. Suk Hai Yuan, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Apa yang terjadi? Nona Yi. Orang ini selalu mengganggu King Mei. Iya, ini cuma naksir sepihak darinya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. King Mei, cepat ke sini. Nona Ye, sungguh minta maaf. Temanku, otaknya agak bermasalah. Maaf. Kamu harus minta maaf pada leluhur. Ching Cheng. Kita semua satu keluarga. Kesalahpahaman kecil ini. Lupakan saja. Kamu King Mei, ya? Cantik sekali. Leluhur. Kamu mau apa? Dia mau mengambil keuntungan darimu. Wanitaku, tidak boleh disentuh orang lain. Wanitamu. Hari ini adalah acara. Pertandingan saya dengan Nona Su. Siapa di kota Yun yang tidak tahu? Semua orang tahu. Kamu bilang, kamu adalah leluhur keluarga Su yang berusia 800 tahun itu? Ya, tentu saja aku leluhurnya. Kalau kamu leluhur keluarga Su, lalu aku siapa? Siapa tahu kamu dari mana? Zampa. Cicitku yang manis. Jaga mulutmu. Bagaimana bisa kamu mengumpat pada leluhurmu sendiri? Bengzat. Kamu leluhur? Sungguh konyol. Aku telah mencapai pencerahan dan menjadi dewa. Abadi. Kamu, anak muda ini. Siapapun yang melihat, langsung tahu. Betul kata Anda. Sebenarnya. Karena masalah King Mei itu, aku masih berterima kasih padanya. Tapi sekarang, dia ternyata Tenepu yang sakapama. Berani sekali. Kamu bilang kamu leluhur keluarga Ye. Di sini, ada yang percaya? Lalu bagaimana kalian membuktikan? Dia yang asli? Masih perlu dibuktikan. Orang yang berpengalaman melihat. Langsung tahu mana yang asli mana yang palsu. Benar, kata leluhur benar. Ini sama sekali tidak perlu dibedakan. Sudah jelas. Kamu tidak perlu menjebakku dengan kata-kata. Kamu adalah yang palsu. Penguel, usir dia keluar. Tunggu. Aku punya cara untuk membuktikannya. Kak, kenapa kamu datang? Segala sesuatu di Ikelu Agaye. Adalah pemberian leluhur kita. Hari ini adalah hari pernikahan leluhur. Bagaimana mungkin aku absen? Orang ini mengaku sebagai leluhur keluarga Ye. Mengacaukan pesta pertunangan leluhur. Cicitmu ini cukup bagus. Di usia yang masih muda, sudah mencapai tingkat Marshal Seng. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah naga raja. Termuda Dixia. Dewa perang yang menjaga 4 penjuru. Semuanya adalah bawahan kakakku. Untuk menghadapi seorang penipu sepertimu. Zanggat muda. Leluhur adalah yang tertinggi di keluarga Ye. Adalah sesepuh yang paling suci. Hari ini, siapapun yang berani memalsukan. Dan pihak terkait. Akan dimasukkan ke penjara orang mati hidup. Tidak akan pernah terlahir kembali. Penjara orang mati hidup? Itu adalah penjara paling mengerikan di dunia. Tidak ada yang tahu. Di mana penjara itu berada? Dan tidak pernah ada orang
yang keluar hidup-hidup dari penjara itu. Siapa di antara kalian yang berani mengaku? Aku bisa meninggalkan mayatnya utuh. Wajah orang ini keruh, adalah wajah orang biasa. Aku berasal dari aliran Maoshan. Kekuatanku pasti di atasnya. Yang Mulia Nagaraja, mengingat aku sebentar lagi akan menikah ke keluarga Ye. Bisakah dihukum lebih ringan? Qingmei, diam. Ini hal yang bisa kamu ikut campur? Tenang saja, sayang. Aku tidak membohongimu. Kalian berdua, sampai sekarang, masih belum mau mengaku? Cicit sayang, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku lebih tua banyak generasi darimu. Pasti tidak akan menyalahkanmu. Bocah lancang. Kamu tahu kamu telah menembulkan. Masalah sebesar apa? Selagi cucuku belum berbicara, cepatlah bersujud dan mengaku bersalah. Kakak sepupu, bagaimana mungkin leluhur adalah seorang pemuda? Jangan sampai tertipu oleh si penipu ini. Leluhur kita sangat sakti, sudah lama tidak turun gunung. Selain beberapa sesepuh itu, tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi, aku punya satu cara untuk mengidentifikasi leluhur. Pedang Ratchadara, Pusaka Klandara. Sudah banyak membunuh, berisi aura jahat yang tak tertandingi. Orang biasa yang memegangnya akan kehilangan akal sehat dan terkena balasannya. Sekarang pedang Raja Darah. Tela Tert an Kep Kuat di Izini. Bahkan aku pun tidak bisa mencabutnya. Aku mengerti. Kami memang belum pernah melihat wajah leluhur. Tapi, kemampuan leluhur sangat hebat. Pasti bukan orang biasa. Benar, sekarang hanya leluhur keluarga Ye kami yang bisa mencabut pedang Raja Darah dan membersihkan aura jahat di atasnya. Hanya ora jahat. Aku belajar dari Gunung Mau. Paling ali dalam menggusur ora jahat. Jika orang biasa menyentuh pedang Raja Darah, ringannya kehilangan akal sehat, beratnya darahnya tersedot habis, dan mati di tempat. Leluhur. Pasti Anda bisa mencabutnya. Izinkan cucu melihat kemampuan Anda. Benar. Lihat aku. Ini adalah ilmu rahasia pengusir aura jahat, Gunung Mau yang tidak diajarkan keluar. Semua lihat kan? Ini baru kemampuan leluhur yang sebenarnya. Kamu, si penipu kelas teri, berani-beraninya menipu keluarga Ye kami. Pedang ini agak aneh. Ilmu Gunung Mau tidak akan tahan dengan balasannya. Pedang, bangkit. Leluhur. Kekuatan pedang Raja Darah sangat besar. Bahkan leluhur hanya bisa mencabutnya dengan susah payah. Kakak sepupu, kamu lihat tidak? Leluhur itu benar. Dia berhasil mencabutnya. Kamu bisa melakukan ini, sudah tidak mudah. Sayangnya, masih terkena balasan dari pedang ini. Berani bicara besar. Pedang ini penuh dengan aura jahat. Kamu sampah. Menyentuh pedang ini akan berubah menjadi air darah. Benar. Aura jahat Pedang Ratchadara. Aku tahu. Leluhur sudah mencabut pedang untuk membuktikannya. Justru kamu, kenapa kamu tidak mencabut pedang? Benar-benar bisa membunuh orang. Jangan memaksakan diri. Tenang, hanya sebilah pedang. Sangat sombong. Aura jahat seperti pedang Raja Darah. Bahkan kakak sepupuku juga tidak bisa mengendalikannya. Kamu hanya sampah, masih berpikir. Memang agak merepotkan. Jika aura jahat di atasnya meledak, seluruh aula akan terpengaruh. Dia benar-benar mencabutnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa mencabutnya. Sungguh konyol. Aura jahat di pedang ini sudah kuhilangkan semua. Sekarang orang biasa manapun bisa mencabutnya. Aku berhasil mencabutnya. Aku juga bisa mencabutnya. Lao Ziyu benar. Aura jahat di pedang itu benar-benar sudah hilang. Wen Xuan juga berhasil mencabutnya. Aura jahat di atasnya memang sudah dihilangkan. Tapi yang menghilangkannya adalah aku. Sekarang anak umur 3 tahun juga bisa mencabutnya. Apa yang kalian herankan? Orang-orang di sini bisa melihatnya. Ini jelas. Yimat Lao Tsuku yang bekerja. Untuk menghilangkan aura jahat ini, aku malah terkena dampak balik. Ya, hanya berpura-pura saja, memanfaatkan kesempatan.
Benar, Kami semua mini-aksikan. kesulitan Lao Tzu mencabut pedang. Aura jahat ini. Pasti dihilangkan oleh Lao Tzu. Barusan meragukan Lao Tzu. Adalah kesalahan King Cheng. Mohon maafkan. Ini bukan salah kalian. Semua salah dia. Berasal saja. Hancur, semuanya hancur. Kakak sepupu. Sekarang karena sudah jelas. Siapa Lao Tzu yang sebenarnya? Segera bawa sampah ini. Masuk ke penjara orang mati hidup. Kamu bilang, kamulah yang menghilangkan aura jahat di pedang? Benar, aku. Kalau kamu bisa membersihkan aura jahat, maka bersihkan sekali lagi. Baik. Bagaimana bisa begini? Aura pedang ini penuh dengan niat membunuh. Tidak berkurang sedikit pun. Dia kan cuma manusia biasa. Leluhur. Aku ternyata tidak bisa melihat takdir orang ini. Jangan cuma bengong. Leluhur ini sudah hidup 800 tahun. Masa bisa kau tebak begitu saja? Ilmu siluman. Dia pakai ilmu siluman pada leluhur. Kau berani sekali. Memperlakukan leluhurku seperti ini. Apa kau pikir keluarga Ye tidak punya orang lagi? Wah, cicitku yang baik. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Lataihan lagi Arbaitahun. Baru dapat 10% kekuatan leluhur ini. Tidak mungkin. Kakak sepupuku berjaya bertahun-tahun. Membasmi ras asing tak terhitung. Tak pernah kalah. Tapi malah dipukul mundur. Hanya dengan satu jari. Pantesan berani datang Mengaka. Pesta pertunangan keluarga Ye. Ternyata sudah siap siaga. Ajaklah 4 jagoan kota Yun. Untuk menghabisi dia bersama-sama. Nona Yi, kami, kakak beradik berempat, sudah datang. 4 jagoan sudah datang. Keluarga Ye ingin meminta bantuan kalian. Pesta pertunangan keluarga Ye. Acara besar seperti ini. Kami berempat, pasti ingin ikut meramaikan. Siapa yang berani? Berani membuat keributan di pesta pertunangan keluarga Ye? Siapa yang berani mengacau? Cepat hadapi kematianmu. 4 bocah kecil, kita bertemu lagi. Nona Ye, yang Nona bilang pengacau. Jangan-jangan dia. Dia mengandalkan ilmu sihir. Berbuat semaunya. Keluarga Ye bersedia menawarkan imbalan besar. Untuk meminta bantuan 4 jagoan terhebat. Menangkap orang ini. 4 jagoan terhebat. Kekuatan masing-masing melebihi saya. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Silakan bertindak, kalian berempat. 4 bocah, ayo bertarung. Aduh. Itu, Nona Ye, hari ini perutku agak sakit. Sepertinya, tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kalau begitu, Laifu di rumahku akan melahirkan anak kedua. Aku harus pulang melihatnya. Aduh, kakiku juga sakit. Jangan pergi. jangan pergi. Kalian, keturunan yang tidak berbakti. Entah bagaimana Xiao Huan dan yang lain, bisa melahirkan keturunan seperti kalian. Hari ini karena 4 jagoan sedang tidak enak badan. Baru memberimu kesempatan untuk terus hidup. Qingmei, Kamu sudah melihatnya. orang sihir ini. Berani memukul orang keluarga Yi. Kamu cepat, jangan lagi. Terlibat dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatku. Aku tidak akan main-main dengan anak muda seperti kalian. Nenek kalian, aku sangat puas. Lusa adalah hari baik. Pernikahan dijadwalkan lusa. Akulah leluhur keluarga Ye, yang akan menikahi Nona Su. Akila. Kamu masih ingin mencabut pedang lagi? Meskipun kamu bisa ilmu sihir, keturunan keluarga Ye kami tidak akan mengakui kamu sebagai leluhur. Benar, keluarga Ye kami bersatu. Keturunan tersebar di seluruh dunia. Kalau bisa, bunuh kami semua. Leluhur, keluarga Yi Haicheng, tiba. Memaksa leluhur membunuh cucunya. Sungguh keterlaluan. Nona. Itu adalah Raja Harta, Y Eshon. Konon kekayaannya sendiri. Sama dengan 100 orang terkaya di dunia, jika digabungkan. Keluarga Ye memang sangat berkuasa.
Bakhen Yi Haicheng, juga salah satu keturunan keluarga Ye. Kakek Haicheng. Akhirnya Anda datang. Di antara keturunan keluarga Yi, hanya Anda yang pernah melihat wajah leluhur. Cepat ungkap kebohongan orang ini. Penipu. Sekarang juga, berikan. Permohonan maaf denken bersujud kepada setiap anggota keluarga Ye. Lalu butakan matamu sendiri. Mungkin keluarga Ye Masih bisa memberimu jalan hidup. Wajahmu sudah sembuh cepat ya. Kamu. Wen Xuan. Apa yang baru kamu katakan? Kakek Haicheng. Dia berpura-pura menjadi leluhur. Mengakaukan pesta pertunangan. Sudah seharusnya bersujud dan minta maaf. Ulangi sekali lagi. Kakek. Kamu juga kena ilmu hitam? Dia yang berpura-pura jadi leluhur. Masih bilang. Bukan, kakek. Kenapa kamu terus memukulku? Cucu muda. Kamu membawa banyak barang bagus. Sungguh perhatian. Sang leluhur akan mengingatmu. Kamu siapa? Aku adalah leluhur keluarga Ye. Kamu belum pernah melihatku, itu wajar. Baik. Berani-beraninya menipu Keluarga Ye. Kenapa kamu, cucu muda ini, berani memukul leluhur? Kakek. Kenapa kamu memukul leluhur? Bajingan-bajingan ini. Nanti kita hitung lagi. Ayah saya Yi Changhe. Saya, Ye Haicheng. Hormat kepada leluhur. Hormat kepada leluhur. Raja Harta. Raja Harta ternyata bersujud kepada penipu ini. Hormat kepada leluhur. Kaisar Harta ternyata bersujud kepada penipu ini. Bangunlah. Ternyata putra Changhe. Ayahmu juga ikut bersamaku, beristirahat untuk pemulihan selama beberapa tahun. Sekarang sudah bisa berdiri, dan kamu masih muda tapi rambut sudah memutih. Nanti kuberikan kamu pil permajaan. Atas nama ayahku. Terima kasih, leluhur. Changhe juga adalah keturunanku, bukan masalah. Nona. Tak disangka leluhur keluarga Ye. Ternyata masih sangat muda. Dia bahkan pernah menyelamatkanmu. Ini benar-benar jodoh yang luar biasa. Kakek. Apa kakek salah mengenali orang? Dia begitu muda, bagaimana mungkin dia adalah leluhur keluarga Ye kita? Penampilan leluhur tidak berubah. Aku pasti tidak salah orang. Justru kalian ini, orang-orang yang tak punya mata. Bisa-bisanya menjemput penipu pulang. Cepat minta maaf kepada leluhur. Sial. Aku salah mengenali leluhur. Leluhur, aku salah. Leluhur. Kami tahu salah. Mohon leluhur mengampuni. Sudah. Kalian semua adalah generasi muda. Leluhur tidak akan menyalahkan kalian. Terima kasih, leluhur. Bocah tua brengsek ini berani menyamar sebagai leluhur. Penggawal. Bawa dia ke Penjara orang mati hidup. Selamanya tidak boleh terlahir kembali. Saya. Berhenti. Sembarangan memasukkan orang ke penjara orang mati hidup. Keluarga Ye kalian benar-benar mengira bisa menutupi langit dengan tangan? Bapak tua, keluarga Ye ingin memenjarakanmu. Keluarga Diuku justru akan melindungimu. Kilyargadu. Kedengarannya familiar. Berani membuat keributan di pesta pernikahan leluhurku. Kau cari mati. Jinggang Yue. Kau ternyata bisa, Jingang Jue. Kakak sepupu. Apa itu Jingang Jue? Bahkan kau pun bukan lawannya? Jinggang Yue adalah ilmu sakti yang sudah hilang. Praktisinya kebal senjata. Aku bukan lawannya. Mulai sekarang, keluarga Ye kalian bukan lagi tokoh utama dunia. Orang yang ingin dibunuh keluarga Ye kalian, keluarga Diuku, pasti akan lindungi wanita yang ingin dinikahi keluarga Ye kalian. Keluarga Duku juga akan ambil. Bapak Su,
Ini adalah mas kawin dari keluarga Du. Silakan Anda lihat. Aku tidak akan menerima mas kawinmu. Pergilah. Suamiku hanya satu, yaitu King Mei. Aku tidak akan menikah denganmu. Kalian pikir dengan bergantung pada keluarga Ye, kalian sudah punya sandaran sepenuhnya? Kuberitahu kalian. Keluarga Diuku. Akan Mangantikan Keluarga Y Selanka demi Selanka. Keluarga du Kami Akan. Du Sanchuan itu siapa bagimu? Ternyata leluhur agung ini juga tidak ketinggalan zamannya. Bahkan masih tahu nama kakekku. Leluhur agung. Ibu dari keluarga Du. Juga adalah putri Anda. Keluarga Du. Juga memiliki darah keluarga Ye. Benarkah Anda akan membiarkan Melihat Keluarga Du terpuruk seperti ini? Sudahlah. Mengingat kau adalah keturunanku, dari garis putriku itu, ini untukmu. Ini bisa menjaga keturunanmu tetap sehat dan kuat. Terima kasih, leluhur agung. Rupanya cucu dari putriku. Kita semua keluarga sendiri. Jangan saling permusuhan lagi. Siapa yang keluarga sendiri denganmu? Keluarga Diuku. Akan Selanka demi Selanka. Menggantikan keluarga Ye kalian. Berani-beraninya kau tidak sopan pada leluhur agung. Tidak. Aku tidak sopan pada leluhur agung. Aku akan menginjak-injak seluruh keluarga Ye kalian. Anak muda, jangan terlalu emosi. Tenang saja. Meski kau latih Jue Jingang, Kau tetap bukan tandingan. leluhur kami. Selama leluhur masih hidup, Keluarga Du. jangan harap bisa berkuasa. Peratku. Peratku. Aku tidak tahan lagi. Peratku. Ternyata, Raken rumput Ersin. Sanchuan. Aku memberimu rumput Ersin, untuk melindungi dirimu sendiri. Aku sudah menyuruh orang mencampur. Rimpuer que de la mer. Goyangkan lonceng ini. Rasakan siksaan semut menggerogoti. Siapa lagi yang ingin ikut keluarga Ye? Silakan coba. Semua yang hadir di sini Adalah tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Mereka semua sudah diracuni keluarga Du. Ini sudah berakhir. Tidak apa-apa. Leluhur ada di sini. Tidak kekayaan kekau. Trial cintaku sudah tiba. Kekuatan magisku sedang menghilang. Bagaimana kondisi ayahku? Kita harus segera menikah, baru bisa menyelamatkan ayahmu. Leluhur keluarga Ye kalian. Juga Pandemini Pu Orangya. Racun rumput Ersin tidak ada yang bisa menyembuhkan. Jangan-jangan kau cuma ingin. Mangambil Kentung Gandarinya. Berani kau menghina leluhur? Aku bunuh kau. Kau pikir kau bisa menonjol? Kau. Sukayuan. Aku tanyakan sekali lagi. Terima atau tidak mas kawin ini? Ayah. Kesempatan terakhir. Setuju atau tidak? Jangan goyang-goyang lagi. Apapun yang kau minta akan kukabulkan. Dan kalian juga. Dalam 3 hari. Akiri Semua Ubangan Dangan Keluarga Y. Kalotidak. Akan kubuat kalian merasakan. Rasanya dimakan rayap tiap hari. Aku akan batalkan. Semua pesanan dengan keluarga Ye. Jangan goyang-goyang lagi. Accusez-tu Semua. Kalian tidak takut. Dibalas oleh keluarga Yi? Sudah kukatakan. Mulai sekarang. Keluarga Ye bukan apa-apa lagi. 3 hari lagi. Aku akan datang sendiri untuk mengambil wanita leluhur kalian. Membuat keluarga Ye kehilangan muka.
Kamu. Perji. Leluhur, Bahkan leluhur pun tidak bisa menyelesaikan. Raccoon Rumput Pengerogo Jantung. Bisa diobati. Kalau begitu, tolong leluhur bertindak. Selamatkan orang yang keracunan itu. Musnahkan keluarga Diu. Sebenarnya, keluarga Yi dan keluarga Du memiliki hubungan darah. APA? Leluhur, apa yang leluhur katakan? Keluarga Diu dan keluarga Ye masih ada hubungan darah? Dulu aku punya seorang putri, dia menikah ke keluarga Du. Orang-orang keluarga Du adalah keturunannya. Kalau begitu, Jinggang Yue. Juga leluhur yang turunkan ke keluarga Du? Keluarga Du jatuh miskin. Keturunannya menemui aku. Aku memberinya beberapa barang untuk perlindungan. Tak disangka, satu keluarga tidak mengenal satu keluarga. Sampai jadi begini. Ini apa-apaan sih? Putri yang sudah dinikahkan ini, bagaikan air yang sudah ditumpahkan. Ada hal sebaik ini, tidak juga memikirkan kami. Leluhur? Leluhur memihak keluar ya. Aduh, Kak. Wenxian, bagaimana caramu bicara dengan leluhur? Aku salah, tidak berani. Wu Kui. Karena barang ini memang kau yang berikan. Pasti kau bisa mengobatinya, kan? Racun rumput penggerogot jantung tidak ada penawarnya. Hanya dengan menyucikan tulang dan otot dengan tenaga gaib, baru bisa sembuh. Tapi tenaga gaibku sekarang sudah menghilang, jauh dari cukup. Kau bilang tadi, kalau malam pertama, tenaga gaibmu bisa pulih. Begitu cobaan cintaku selesai, tenaga gaibku akan kembali dengan sendirinya. Aku sudah siap. Selanjutnya, harus bagaimana ini? Sedap Hiruskan? Kehormatan seorang gadis itu yang terpenting, sekarang juga menganut pacaran bebas, tidak menghancurkan perjodohan lagi. Kalau kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Kamu benar-benar berusia 800 tahun? Tentu saja. 800 tahun yang lalu. Berarti kamu pernah mengalami zaman dinasti Mingdong. Ini benar-benar luar biasa. Yang kamu maksud adalah dinasti Ming yang didirikan Chongba, kan? Konba? Namanya, aku yang mengubahnya. Kamu yang mengubahnya? Yang disebut, Sang, adalah senjata tajam. Suamiku. Ternyata adalah barang antik, yang hidup dari zaman Ming sampai sekarang. Bukan. Di zaman kalian dulu, seharusnya dipanggil Fujun, ya? Kalau Fujun, kamu hebat sekali. Bagaimana dinasti Ming bisa runtuh? Waktu itu, aku sedang bertapa di gunung. Lalu setelah aku keluar, situasi di bawah gunung sudah berubah total. Maksudmu? Hanya karena Fujun tidur sebentar. Arah sejarahnya, jadi benar-benar berbeda? Aku masih ingat 200 tahun yang lalu, saat aku turun gunung. Di bawah sedang ada gerakan barat, sedang membangun rel kereta api. Aku waktu itulah, terbang dengan pedang dilihat orang. Nenek tua itu langsung berhenti. Sejak itu, aku tidak pernah turun gunung lagi. Fujun, nenek tua yang kamu sebut. Bukan permaisuri Cisi, kan? Sepertinya namanya begitu. Kejadian lebih dari 200 tahun yang lalu, aku juga sudah agak lupa. Fujun benar-benar orang yang luar biasa. Qingmei. Sangat beruntung. Fujun. Mari kita mulai. Suamiku, bagaimana? Kok bisa tidak ada efeknya? Suamiku, apa jenggen-jenggen? Sekali saja tidak cukup ya? Bukan. Kekuatan sihirku tidak hanya tidak pulih, malah semakin lemah. Kalau begitu, bagaimana dengan racun yang menyerang ayahku dan yang lain? Tenang saja, meski kekuatan sihirku belum pulih, aku pasti tidak akan
Membiarkan racun ayah mertua kambuh lagi, aku akan cari seseorang. Camus. Kamu harus kembali. Pasti. Leluhur. Saya yang pantas mati. Tak disangka keturunan saya berani berbuat seperti ini. Saya akan segera mengusir Dulei dari silsilah keluarga. San Chuan. Barang yang kuberikan padamu untuk melindungi dirimu sendiri. Kau malah berniat menggilingkan keluarga Yi. Tidak. Leluhur. Saya sama sekali tidak mengeluarkan barang itu. Itu Dulei, cucu durhaka itu, yang mencurinya dan membawanya keluar. Leluhur, saya bersumpah. Pasti anak durhaka itu yang bertindak sendiri. Kekek, sama sekali tidak tahu soal ini. Diam. Di hadapan leluhur, mana boleh kau bicara sembarangan. Saya akan segera telepon Dulei, cucu durhaka itu, agar dia datang bersujud meminta maaf pada leluhur. Kakek, ada apa? Thanks, Dad. Lihat apa yang telah kau perbuat. Cepat pulang ke sini. Kakek, soal tanaman penggerogot hati, kakek sudah tahu? Kakek tenang saja, selama ada aku pasti akan menyeret keluarga Ye ke dalam masalah. Membuat keluarga Du kita makmur dan jaya. Siapa yang suruh kau sentuh keluarga Ye? Kakek, soal ini, kakek tak usah ikut campur. Aku sudah bertemu dengan orang-orang keluarga Ye itu. Mereka cuma sekumpulan sampah. Kakek tunggu saja kabar baik dariku. Lihat apa yang diperbuat anakmu. Dia berani-beraninya menutup teleponku. Leluhur, saya akan mengusir Dulei dari keluarga Du. Ini semua salahku. Leluhur, mengingat nenek juga putri Anda, saya mohon, jangan musnahkan seluruh keluarga Diu. Tinggalkan sedikit keturunan. Sudah. Aku tidak sekejam yang kalian pikirkan. Kalian ikut aku ke kota Yun untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah ini akan selesai. Kekuatanku, bahkan terbang dengan pedang pun, sudah tidak bisa. Leluhur, kenapa Anda tidak terbang? Ujian cintaku belum selesai. Kekuatan perlahan-lahan menghilang. Kita naik burung besar saja. Leluhur sudah tidak punya kekuatan. Setelah ujian cintaku selesai, kekuatan akan kembali dengan sendirinya. Kalian tidak perlu khawatir. Hari ini adalah hari pernikahan. Kenapa leluhur belum kembali? Leluhur kalian Anya Menipu, un tuc monde à pas de contubu. mengambil keuntungan dari nona kami, lalu menghilang. Kamu. Leluhur pasti bukan orang seperti itu. Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya sendiri kenapa dia melakukan ini. Tapi sekarang keluarga Du segera akan tiba. Leluhur tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Keluarga Yekan berdiri kokoh di militer, politik, dan bisnis. Kenapa sekarang keluarga Du kecil saja tidak bisa ditaklukkan? Ayah, aku percaya dia pasti akan kembali. Keluarga YE, hari akhir kalian sudah tiba. Aku di sini. Takkan kubiarkan siapapun membawa Nona Su pergi. Camus, keluarga Ye kalian. Sudabukan keluarga Y Yang Dululaji. Kuberitahu kalian, rekan-rekan keluarga Ye kalian. Sekarang semuanya berpihak pada keluarga Du kami. Kekayaan keluarga Ye kalian tidak datang, kan? Apa maksudmu? Tepat hari ini, Semua pemegang saham yayasan YE Champ. para pemegang saham yayasannya menarik dananya. Dia sudah lama bukan orang terkaya di dunia lagi. Sekarang mungkin saja sedang mengumpulkan dana kemana-mana. Di Yuli, kau keterlaluan. Kak. Aku punya ilmu sakti yang diberikan leluhur padaku. Kobukan l'avons pu. Dulei,
Keluarga Du dan keluarga Yi sebenarnya satu keluarga. Di tubuhmu juga mengalir darah leluhur. Benarkah kau ingin menyelesaikan ini dengan cara ekstrim? Jangan-jangan kau ingin bilang, leluhur keluarga Ye kalian adalah leluhur keluarga Du kami, ya? Omong kosong, leluhur keluarga Du kami Margadu. Kalian bermarga YE. Wahai orang-orang keluarga Ye, menghadapi kemunduran keluarga, kalian bisa mengarang kebohongan apa saja. Ini benar, keluarga Du kalian adalah keturunan putri leluhur. Ilmu sakti kalian adalah Feng Xuan. Kau memukulku? Memang kau yang kupukul. Keluarga Ye kalian menempel pada Keluarga Du kami. sekarang berlutut dan bersujud. Lalu masing-masing, panggil aku kakek. Jule, sama-sama keturunan leluhur. Tidakkah kau takut leluhur marah? Marah lagi bagaimana? Aku berdiri di sini sekarang. Dia di mana? Marala. Turaza. Dia sudah lama jadi pengecut. Entah di pelosok mana. Bersambuni. Ye Wu Kui, kemana kau pergi? Leluhur. Mobilnya rusak. Mesinnya bermasalah. Kalau kita sampai di sana, nenek kalian sudah diambil orang. Leluhur, jangan buru-buru. Setelah kita sampai, semua masalah bisa diselesaikan. Kalau si Dule itu berani berbuat keterlaluan, aku akan langsung usir dia dari keluarga Du. Serahkan pada leluhur untuk menghukumnya. leluhur, cepat kembali. Nenek akan direbut. APA. Istriku diambil orang. Kekuatanku sudah pulih sebagian. Tapi aku mungkin tidak bisa membawa kalian. Aku duluan. Kalian segera menyusul. Nonasu. Ikutlah denganku. Suamiku belum datang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Si tua dari keluarga Ye itu sudah jadi pengecut. Dia tidak akan datang hari ini. Dia akan kembali. Kamu. Qingmei. Lebih baik kamu ikut Tuan Du, leluhur keluarga Ye atau apa itu. Dia tidak akan datang. Dia membohongimu. Dia akan kembali. Nonasu. Kesabaranku terbatas. Kamu pasti tidak ingin melihat ayahmu mati di depan matamu, kan? Jangan goyang-goyang lagi. Jangan goyang lagi. Aku. Aku kira kamu tidak akan datang lagi. Kamu tidak akan pernah datang lagi. Jangantekat, masalahnya sudah selesai dengan sempurna. Anak muda, loncengmu sudah hilang. Reken rumah hati juga tidak bisa dipicu lagi. Masih ada trik apa lagi yang kamu punya? Bagus. Asal aku selesaikan kamu dulu. Keluarga Ye akan hancur berantakan. Aku tidak perlu sibuk ke sana kemari lagi. Anak muda, mulutmu cukup besar juga ya. Lao Tzu, cobaan cintamu sudah lewat. Kekuatanmu sudah pulih. Aku juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja pulih. Menantuku yang baik. Kamu sama sekali tidak boleh melepaskannya. Lao Tzu keluarga, kami kekuatannya sudah pulih. Kamu tunggu saja berlutut minta ampun. Yang harus berlutut minta ampun adalah kalian. Meskipun orang tua ini datang. Juga tidak akan menggubah apa-apa. Kamu. Kenapa kamu sekuat ini? Anak muda, kamu mengakui kesalahanmu, lunakkan hatimu. Masalah ini bisa dianggap selesai. Lao Tzu, kamu tidak boleh melepaskannya. Wajahku ini dipukul olehnya. Ini memang masalah. Ada pukulan, ada balasan. Pergi balas pukul dia. Lao Tzu memanggilmu. Cepat pergi. Berani kamu. Diam. Aku suruh kamu pukul aku. Aku. Ayo pukul. Lanjutkan pukul. Tidak baik.
Kekuatan sihirnya hilang lagi. Ayo lanjutkan. Leluhur, tolong aku. Kekuatan siharku sekarang, kadang bekerja kadang tidak. Tayan sebentar lagi. Diam. Diam. Leluhur keluarga Y. Ya, aku akan mencekiknya. Di depan semua anggota keluarga Y. Jangan. Jangan. Kok jadi tidak mempannya? Leluhur. Leluhur, jangan pusingkan lagi soal kekuatan siharnya bekerja atau tidak. Wen Xuan akan dicekik sampai mati. Masalah kecil. Lagi pula, dalam beberapa puluh tahun lagi, dia juga akan mati tua. Jangan, leluhur. Tolong aku. C'est la mat-camp? Paquet à pas un tuc meunier la mat-camp? Selesaikan kamu dulu. Berikutnya dia. Sialan. Berani sekali memperlakukan anggota keluarga Y seperti ini. Nyawa ditukar nyawa. Dia bahkan menggunakan pengorbanan darah. Sungguh persaudaraan yang dalam. Wen Xuan, kamu baik-baik saja? Wen Xuan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kok sepupuku tiba-tiba jadi sekuat ini? Sepupuku mengerbangkan nyawaannya. Baru dapat meningkatkan kekuatannya. Tapi ini hanya sementara. Waktu pengorbanannya hampir habis. Lihat berapa lama kamu bisa tahan. Karena kamu minta mati, aku akan kabulkan. Jangan. Tunggu. Orang tua bangka. Kamu mau bilang apa lagi? Aku benar-benar merasa sayang. Seperti kamu ini, di keluarga Y dan keluarga Du, bisa dianggap sebagai bakat dalam latihan. Sayangnya, aku punya aturan, tidak boleh menodai tangan dengan darah sesama klan. Kalau tidak, aku akan bertindak sendiri. Orang tua bangka, jangan-jangan kamu bilang. Kamu adalah dari keluarga Du kami. Leluhur, ya? Kamu, untuk bertahan hidup, benar-benar tidak punya malu. Aku benar-benar merasa kamu sangat bagus. Kakekmu Du Sanchuan sudah membawa silsilah keluarga, sedang dalam perjalanan ke sini. Bersiap untuk mengusir kamu dari keluarga Du. Jule, leluhur terus memberimu kesempatan. Apakah kamu harus melakukan hal-hal sampai ekstrim? Beraninya kamu menyebut kakekku. Tunggu sampai aku menghancurkan keluarga Y kalian. Buat keluarga Duku menjadi posisi tertinggi. Pada saat itu, kakekku pasti akan memujiku. Kakak sepupu. Sekarang tanganmu sudah bernoda darah. Aku juga tidak bisa membantumu. Hanya bisa bicara dari belakang. Ya, maka sekarang aku akan mulai denganmu. Aku mau pergi denganmu. Aku mohon padamu. Jangan sakiti siapapun lagi. Aku akan cekik kamu dulu. Binatang jahat. Kakek, ayah. Kalian datang? Kalau kami tidak datang, kami tidak akan tahu kamu punya kemampuan sehebat ini. Berani-beraninya mencuri tanaman shisin peninggalan leluhur. Shaolei, kamu membuat masalah sebesar ini. Kenapa tidak berdiskusi dengan keluarga? Aya. Leluhur Manganujrakan, Ilmu Sakti Kepadakita. Tanaman Shiksin. Adalah agar keluarga Du bangkit dan menjadi penguasa dunia. Sanchuan, cucumu ini cukup tangguh. Lihat, keturunan keluarga Yeku sampai dipukuli. Leluhur, kejadian hari ini adalah kesalahan keluarga Du. Keluarga Du bersedia memberi ganti rugi. Keluarga Du sanggup mengganti rugi? Orang yang kalah, kamu kurang ajar. Diam kau. Masih merasa masalah yang kau buat tidak cukup besar? Kakek, urusan ini, jangan ikut campur dulu. Semua yang kulakukan adalah un tuc keluarga Du kita. Untuk keluarga Du, masa depan keluarga Du kita. Sudah kau hancurkan. Cepat berlutut dan minta maaf. Kakek, berlutut. Kakek, semua yang kulakukan ini. Benar-benar un tuc keluarga Du kita. Tunggu saja. Aku akan menjatuhkan keluarga Y. Dari tahtanya. Bangset. Sampai sekarang kau masih tidak tahu di mana letak kesalahanmu? Kakek, aku sudah berlutut. Apalagi yang kau mau? Bukan kepadaku, tapi berlututlah kepada leluhur. Bapak. Apa yang kamu katakan? Dia adalah leluhur keluarga Y. Bukan kami. Berani-beraninya meragukan ucapanku. Sudah berani? Ya, bahkan ucapanku tidak didengarkan lagi. Leluhur keluarga kami,
juga tidak mudah diakui. Terutama kamu, si pengecut. Kamu cari mati. Berani-beraninya membantah. Cepat minta maaf. Lelure. Aku yang tidak tahu diri. Mohon ampunilah kesalahanku. Kamu tadi juga mendorong nenekmu. Beri dia juga sembah sujud. Camus Ménurufu, membris suju kepada wanita? Suruh sujud? Ya sujud saja. Banyak sekali alasanmu. Aku mati pun tidak akan memberi sujud kepada wanita. Wu Kei. Sudahlah, lupakan saja. Kita masih harus menikah. Semua menurutmu. Cucu kecil. Niatmu tidak baik. Sekarang hancurkan kemampuan bertarungmu sendiri. Urusan hari ini sudah selesai. Leluhur. Leluhur hanya menyuruhnya menghancurkan kemampuan bertarung. Sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Kamu masih ingin apa lagi? Sikapmu tidak benar. Orang seperti ini memiliki kekuatan. Adalah bencana bagi masyarakat. Beraninya kau menatap leluhur. Cepat berlutut. Aku ingin meminta bimbingan dari leluhur. Tidak tahu diri. Dengan kemampuanmu, beraninya menantang leluhur keluarga kami. Bangsat, kau berani melawan leluhur? Kau tidak mau hidup lagi? Kekuatan gaibnya kadang bekerja, kadang tidak. Tidak peduli kau siapa, leluhur atau bukan. Kekuatanlah yang dihormati. Asalkan aku lebih kuat darimu. Akulah leluhur. Leluhur. Kenapa kekuatan gaibmu tidak bekerja? Kekuatan gaib leluhur gagal lagi. Kau tidak apa-apa? Bagaimana? Aku tidak apa-apa. San Chuan. Ini pilihan keluarga du. Biang kerok. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menyeret seluruh keluarga Du ke dalam masalah? Kakek, kau juga lihat. Dia jelas bukan lawanku. Asalkan kita habisi dia, keluarga Diu kita bisa langsung melesat. Mangantican Keluarga YE. Bangsat. Ini leluhur keluarga Du kita. Masa kau mau mengkhianati leluhur? Ayah, kau juga lihat. Dia, Gilas Bukan, Tandingan Shaolei. Keluarga kita tidak butuh perlindungannya. Dia sendiri saja susah menyelamatkan diri. Kau juga mau mengkhianati leluhur? Ayah, aku cuma punya Xiaolei satu anak. Dia juga demi kebaikan keluarga Du. Kau juga lihat. Iwak, dia jelas tidak bisa mengalahkan Xiaolei. Cucu durhaka. Tanpa leluhur. Mana ada keluarga Du seperti sekarang. Kalau kalian mau menyentuh leluhur, langkahi dulu mayatku, baru lewat. Kak, kenapa kekuatan leluhur? Kadang bekerja kadang tidak? Leluhur sedang mengalami cobaan cinta. Cobaan ini ada pada nenek moyang. Kalian sadar nggak? Begitu nenek moyang menderita, kekuatan leluhur akan pulih. Nenek moyang. Kakek, kamu juga lihat kan, orang tua bangka ini, bukan tandinganku sama sekali. Asal kita habisi dia. Semua milik Keluarga YE. Akan jadi milik Keluarga Du. Ayah, hubungan darat dia dengan kita sudah melampaui hubungan kekerabatan. Sama sekali nggak ada hubungannya. Ini. Penggul, bawa kakek turun. Kalian mau apa? Wenxian. Kak, kamu ngapain sih? Kekuatan leluhur belum pulih. Hanya nenek moyang yang bisa bantu leluhur pulihkan kekuatannya. Aku mau keluarga Y kehilangan segalanya. Akan kubua Keluarga YE. Jatuh satu persatu. 800 tahun. Sering ada anak muda yang tidak patuh, tapi belum pernah ada yang berani membangkang kata-kataku. Xiaolei, dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Biar aja. Dosa, benar-benar dosa. Ching Mei. Aku hanya bisa menemanimu sampai di sini. Melse. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi, kamu bisa turun menemaninya. Matilako.
Keluarga Ye akhirnya akan runtuh. Keluarga Du kami akan menguasai dunia. Dia jelas sudah tidak punya kekuatan sihir lagi. Leluhur telah memulihkan kekuatannya. Kekuatan sihir leluhur akhirnya kembali. Aku masih hidup. Ingat, jangan begitu bodoh. Nanti, kalau ada masalah apa-apa, bersembunyi saja di belakangku. Kalian masih mau coba cara-cara leluhur ini? Bersan Diwara, kurasa kamu cuma sekarat. Matilah. Berlutut. Kalau begitu, bencana leluhur, apakah sudah berlalu? Benar, masalah cintaku sudah selesai. Sihirku tidak akan lagi kadang bekerja kadang tidak. Leluhur, Anda orang besar, punya hati besar. Maafkan kami, generasi muda ini. Kalian sekarang tahu bahwa kalian adalah generasi muda, kalau bukan karena leluhur memulihkan kekuatannya tepat waktu. Keluarga Ye kami sudah akan dimusnahkan oleh kalian. Leluhur, aku salah. Leluhur, dosa yang mereka berdua lakukan terlalu dalam. Hanya berharap leluhur mengingat ikatan darah. Biarkan mereka hidup. Sanchuan, kamu tadi tidak bersuara kan? Leluhur, aku dibawa pergi oleh kedua cucu durhaka ini. Kau juga ingin melihat sampai sejauh mana keturunanmu bisa melangkah. Benar-benar bisa menjatuhkanku. Bukan begitu? Tidak. Leluhur, aku tidak berani. Mana mungkin aku punya niat jahat seperti itu. Leluhur, aku sudah dibutakan pikiran. Kumohon, beri kami jalan hidup. Kalian bukan benar-benar merasa bersalah. Kalian hanya takut akan mati. 800 tahun telah berlalu. Perseteruan antar saudara, pemberontakan terhadap atasan, masih sering terjadi. Leluhur, aku rela menghapus ilmu silatku. Lepaskanlah keluarga Diu kami. Aku berikan jalan terbaik. Kau tidak pilih. Tapi kau lupa. Langkah menuju puncak dan langkah menuju jurang, hanya berbeda tipis. Tanganku takkan mengotori darah sesama klan. Serahkan pada kalian untuk menanganinya. Bawa mereka bertiga, masukkan ke penjara orang mati hidup. Zelamanya takkan pernah terbebas. Leluhur. Semua ini akhirnya berlalu. Tuan Du, Ye Haikeng sudah dikendalikan. Maukah kita bicara kerjasama? Kalian siapa? Siapa kami? Tidak penting. Kau hanya perlu ingat, kami adalah pembantumu. Kakek leluhur ditangkap, lalu bagaimana? Ditangkap ya sudah ditangkap. Lagi pula dia sudah tua, hidupnya juga tinggal beberapa tahun lagi. Urusan pernikahanku, yang lebih penting. Lepaskan gua. Kalian salah orang. Ya, kalian tahu gua siapa? Kalian berani-beraninya menyentuh orang keluarga Ye. Kalian cari mati, ya? Masih merasa diri Raja Uang? Gua udah dengar kabar. Tuan Du udah mengincar keluarga Ye kalian. Keluarga Ye kalian bakal hancur. Gua kasih tahu. Selama leluhur kami masih hidup sehari pun, konspirasi kalian jangan harap berhasil. Leluhur keluarga Ye kalian aja kalah sama Tuan Diu. Mau lindungi apa lagi? Kamu adalah sumber keuangan keluarga Ye. Tanpa kamu, keluarga Ye cuma sekumpulan orang yang berantakan. Gua kasih tahu. Leluhur kami tak terkalahkan. Keluarga Du cuma badut kecil. Gua dengar kabar. Tuan Du mau hari ini mengacau pernikahan keluarga Ye kalian. Gua mau tambahin sedikit bumbu di acara bagus ini. Gak tahu orang keluarga Ye, lihat kacamata kamu ini. Bakal bereaksi gimana? Berani-beraninya mengancam leluhur. Sungguh tak tahu malu. Sumber keuangan keluarga Ye kalian ini hilang. Keluarga Ye bakal runtuh. Saat itu, keluarga Liu gua juga bakal kebagian kue. Selamat datang semuanya, di pernikahan leluhur keluarga Ye kami. Silakan sambut leluhur kami menyambut pengantin wanita. Upacara pernikahan dimulai sekarang. Acara penting kayak gini. Mana main qu'un kami. Keluarga Liu, tidak hadir. Kamu siapa? Anak kecil? Leluhur, ini adalah kepala keluarga Liu saat ini, Liu Chuanjie. Keluarga terbesar kedua di negeri ini.
Tapi kami tidak mengundangnya ke pernikahan. Karena ini pernikahanku, yang datang adalah tamu. Cari tempat duduklah. Leluhur keluarga Ye memang berhati besar. Aku juga tidak datang dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Kakameda, mataku tidak bermasalah. Terima kasih atas niat baikmu. Keluarga Liu yang terhormat, Keluarga terbesar kedua di negeri ini. Memberi hadiah begitu pilih. hanya memberi kacamata. Coba lihat baik-baik, berat kacamata ini. Kacamata kecil ini, ada apa beratnya? Cuma barang pasar saja. Ini adalah raja keuangan keluarga Ye kalian. Kakamata Y Champ. Dia sekarang ada di tanganku. Kamu yang menculik cucuku? Keluarga Liu kalian sangat berani. Berani menyentuh orang keluarga Yi. Tanpa Ye Haikeng, keluarga Ye kalian kehilangan sumber uang. Apalagi yang bisa kalian sombongkan? Waktu baik sudah hampir lewat. Mari kita adakan pernikahan dulu. Sudah seperti ini waktunya. Masih memikirkan pernikahan? Tunggu du Shao Datan. Keluarga Ye kalian. Akan le Nia. Selama aku ada, keluarga Ye akan tetap ada. Hari ini aku dalam mood baik, tidak akan berdebat denganmu. Jangan bermimpi, Du Shao akan segera tiba. C'est bel homme du Shao Datan. Aku tidak keberatan, menginjak-injak keluarga Ye kalian. Bawa Ye Haikeng ke sini. Leluhur. Liu Xuanyi. Keluarga Liu Mu ingin dimusnahkan? Y Longhang, Jangan Buru-Buru. Setelah hari ini, Siapayang du Luan Musnabelum Tentu. tunggu Tuan Diu datang. Keluarga Ye Miu, yang pertama dihabisi. Oh ya? Seluruh anggota keluarga Du sudah. Die Kurung di Ipenyara orang mati hidup. Keluarga Liu Mu masih mau ikut keluarga Du. Menggilas Keluarga Ye, kamu sanggup? Y Longhang. Bohongnya langsung keluar begitu saja. Untuk menyelamatkan muka keluarga Ye. Perkataan seperti itu juga berani du Capcan. Ya Long Wang, situasi keluarga Ye sekarang seperti apa? Semua orang tahu. Kalau keluarga YMU tahu diri, serahkan saja kepentingannya. Mari kita bagi rata. Kalian keluarga Ye sudah dengar. Saat tembok runtuh, semua orang ikut mendorong. Tunggu Tuan Diu datang. Keluarga Yemu akan musnah tanpa sisa. Tampaknya musuh keluarga Ye banyak. Ini pilihan kalian? Kalian para badut ini. Bersembunyi di balik nama Keluarga Du. Memaksa keluarga kami. Keluarga Du saja tidak sanggup. Kamu pikir kalian bisa? Keluarga Diu menghina keluarga Ye. Semua orang tahu, leluhur keluarga Ye Miu sudah lama kehilangan semua kekuatannya. Mitra kerja satu persatu menarik saham. Apalagi yang bisa kalian sombongkan? Kalian juga berpikir begitu? Benar, keluarga Du adalah bangsawan baru masa depan. Keluarga Yemiu sekarang seperti tikus di jalanan. Selagi Tuan Diu belum datang, keluarga YMU cepat serahkan kepentingannya. Leluhur, biarkan aku yang urus ini. Aku akan memasukkan mereka. Semua ke Ipenyara orang mati hidup. Sepertinya kamu, Ye Shan, tidak akan bisa melakukannya. Perintah Kaisar Naga, menkebat jabatan Raja Naga Yizhan, secara khusus menunjuk Dule dari keluarga Du sebagai Raja Naga baru. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Kaisar Naga mengeluarkan perintah seperti ini? Kakak sepupuku baru saja menghancurkan klan darah dalam berbagai pertempuran. Atas dasar APA Jabatan Raja Naga Dikebat. Sebagai Raja Naga, seharusnya dia adalah petarung terkuat. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Du. Lalu apa hakmu untuk disebut Raja Naga? Dule sudah dihabisi leluhurku, dihabisi kemampuannya. Dan dikurung di Ipenyara orang mati hidup. Kalian ini katak dalam tempurung. Masih saja ingin menjilat keluarga Du. Masalah antara keluarga Du dan keluarga Ye sudah tersebar luas. Rekan bisnis keluarga Ye kalian satu persatu menarik investasi. Keluarga Ye seharusnya paham. Sepertinya kalian perlu diberi pelajaran. Kalian benar-benar tidak tahu situasi seperti apa sekarang. Siapayang menggunakan sirja ini. Kau, Liu. Apa kau kena Parkinson? Ngapain mukul diri sendiri? Hai Cheng, penderitaanmu tidak akan sia-sia. Leluhur akan membela keadilan untukmu. Terima kasih, leluhur. Bela keadilan. Baiklah, Keluarga Y Mati. aku akan mempersingkat umur kalian. Aku akan telepon Tuan Du sekarang. Suruh dia datang sekarang dan habisi kalian.
Du Xiao sudah menutup telepon. Du Xiao pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Makanya tidak bisa mengangkat telepon. Kalian orang Liu otaknya. Bermasalah ya? HP-nya Dule ini ada di tangan leluhur kami. Tentu saja kalian tidak bisa menghubunginya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin HP Du Xiao ada di tangan kalian? Keluarga Yi sudah hampir runtuh. Bahkan kebohongan yang begitu rendah berani mereka keluarkan. Du Xiao, apakah Anda sudah dekat? Keluarga Y Terre la Luberanie. Du Xiao, apakah Anda sudah dekat? Keluarga Y Terre la Luberanie. Ini bagaimana mungkin? HP Du Xiao. Bagaimana mungkin ada di tangan kalian? Ini namanya badut. Menurutku sih, kalian keluarga Liu lah badutnya. Pertunjukan bagus hari ini sungguh seru. Ini bagaimana ceritanya? Kenapa HP Du Xiao ada di Tangan keluarga YE? Keluarga dua ini. Jangan-jangan benar-benar sudah ditaklukkan? Cucu-cucu kecil. Tadi siapa yang berani melawan keluarga Yi? Sudah diingat semua kan? Leluhur tenang saja. Cucu sudah mengingat semuanya. Setelah pernikahan leluhur selesai, kalian tunggu saja giliran dihitung. Ternyata kalian yang mencuri HP Du Xiao. Pantas saja begitu berani. Itu karena kalian tidak tahu, keluarga Du di hadapan leluhur kami. Henny ala Zemut kecil. Perlu mencuri HP-nya? Keluarga Yi ini sedang meronta-ronta. Semuanya, selagi Du Xiao belum datang. Hancurkan pernikahan ini sebagai bukti kasih untuk keluarga Du. Ok. Biarkan mereka hancurkan. Yang rusak harus diganti. Kekandikan keluarga Su, biar gue nikmati dulu. Wah, lu carry mati. Berani sentuh aku? Yang master dia datang, lu bakal kena. Kalian mau minta keluarga Du jadi pelindung? Gampang, bawa anggota keluarga Du ke sini. Baik, leluhur. Teriak, kalau kalian gak panggil yang Master Du ke sini. Bakal jadi boneka. Mulutmu bau banget. Sang leluhur sangat tidak suka. Kamu berani melakukan ini? Nggak takut keluarga Du balas dendam? Kak, jangan banyak omong sama mereka. Nanti yang Master Du datang, itu saatnya mereka mati. Kalian berdua dengarkan aku. Kekuatan leluhur sudah pulih. Ini kesempatan terakhir kita. Ayah, aku nggak mau balik ke penjara orang mati hidup lagi. Tempat itu bukan untuk manusia. Kalian berdua anak tidak berbakti. Sebenarnya keluarga Du kita bisa berkembang di bawah perlindungan leluhur. Makin jaya, tapi malah dirusak sama kalian berdua. Kekek, bukannya itu juga diam-diam diizinkan? Diam. Kalau bukan karena kalian serakah, kita bisa dikurung di penjara orang mati hidup. Ayah, Ale, kita harus cepat ambil kesempatan. Apa kata leluhur? Itu yang kita lakukan. Leluhur. Orang-orang dari keluarga Du sudah dekat. Kalian masih muda, wajar saja kalau salah jalan. Hari ini aku kasih kalian kesempatan. Bagi yang mau berdamai dengan keluarga Y, tunduk dan minta maaf. Urusan hari ini, kita anggap tak pernah terjadi. Si, Zhonggang nakut nakutin aku. Kalau kamu berani telepon Du Xiao, aku akan berlutut dan meniru anjing menggonggong. Kalian juga berpikir sama? Sepertinya kalian ingin terus melanjutkan jalan ini, sampai ke kegelapan. Ini sikap gue, keluarga Y kalian. Cuma pengen, narik lebih banyak orang naik kapal. Biar keluarga juga berani ganggu kalian. Iya kan? Masih kakak yang paham. Memang begitu rencana keluarga Y mereka. Semakin banyak orang yang ditarik terlibat, mereka semakin aman. Keluarga Y benar-benar kejam. Malah mau keluarga Du yang berurusan dengan kita. Kuma, cuma usaha terakhir sebelum mati. Dulu kami pikir keluarga Y kalian itu seperti legenda. Makanya kita semua gak berani ngomong apa-apa. Tapi sekarang, ada keluarga Du yang berani membongkar meja. Keluarga Y kalian juga cuma segini. Leluhur. Orang-orang keluarga Du sudah sampai. Siap masuk kapan saja. Aku sudah kasih mereka kesempatan. Mereka sendiri yang gak tahu menghargai. Jangan salahin keluarga Y kami. Orang-orang Du. Masuk semua. Apa yang terjadi? Orang-orang dari keluarga Du, kenapa semuanya pakai borgol kaki? Jangan-jangan Du Xiao benar-benar dikurung di penjara orang mati hidup? Du Xiao,
Kenapa Camus jadi begini? Bukannya kamu bilang, Kita akan menghadapi keluarga Y bersama? Kenapa Camus pakai baju seperti ini? kamu bilang mau menghancurkan keluarga Ye. Betul. Du Xiao, tenang saja. Keluarga Liu pasti akan mendukung sepenuhnya. Ya, Berani-beraninya kamu memfitnahku. Kapan aku bilang, akan melawan keluarga Ye? Du Xiao, Kenapa kamu memukulku? Keluarga Liu kami pasti akan menjadi pendukung kalian. Bagus. Tepat sekali. Keluarga Ye dan keluarga Du sebenarnya satu keluarga. Leluhur keluarga Ye adalah leluhur kami, keluarga Du. Berani-beraninya menghasut kami untuk melawan leluhur. kalian semua gila ya? Jelas jalian kalian yang bilang. Akan menyatakan perang pada keluarga Ye. Kenapa sekarang jadi pengecut? Sungguh lucu, sandaran besar yang kalian andalkan. Sekarang jadi tahanan. Kalian sendiri sama sekali tidak tahu. Pertunjukan hari ini sungguh luar biasa. San Xuan, jawab dong. Kamu ditanya. Leluhur, Ini semua salahku. Aku yang tidak mendidik keturunan dengan baik. leluhur, empunailah kami. leluhur. Cucu. Menyerah. Mohon leluhur, beri kesempatan sekali lagi. Keluarga du Sudamata en pain. Aku. Keluarga Liu kami masih melawan keluarga Ye sendirian. Bukannya kamu yang bilang padaku, keluarga Ye akan Cedric Tambang? Baru saja aku minta pada Naga Kaisar, agar dia mencabut jabatan Raja Naga keluarga Ye. Aku. San Xuan, kalian, orang-orang keluarga Du, juga sudah menebus kesalahan dengan berjasa. Pergilah, hiduplah seperti orang biasa. Terima kasih atas anugerah pembaruan leluhur. Sekarang, saatnya menghitung urusan kalian. Kalian lihat keluarga Ye kami sedikit terpuruk, langsung menghantam kami yang sudah jatuh. Mau ambil kesempatan menggigit sepotong daging. Yang mulia, Camus juga dipaksa oleh keluarga Du. makanya sampai melakukan hal bodoh ini. Benar, benar, benar. Mohon yang mulia murah hati. Lepaskan kami. Mau menggigit daging keluarga Ye? Tidak semudah itu. Sekarang, waktunya menghitung kalian atas urusan merusak barang-barang. Cucu kecil, semuanya sudah dicatat kan? Tenang saja, leluhur. Cucu sudah mencatat semuanya. Tidak akan ada yang terlewat. Kalian mau ganti rugi bagaimana? Ini Simiwa adalah barang-barang yang sangat berharga. Saya memecahkan satu piring. Saya ganti 1 miliar. Oh, saya tadi yang membalik meja, bersedia ganti 3 miliar. Piring itu cuma piring biasa. Paling-paling cuma 50.000. 1 miliar itu kebanyakan ya, bisa beli hotel seutuhnya. Mereka tidak hanya tidak akan merasa keberatan, tapi malah akan berterima kasih pada kita. Terima kasih atas anugerah hidup kembali dari Yang Mulia. Siap, keluarga Liu kami bersedia membayar ganti rugi 10 miliar. Hai Cheng, barusan saat keluarga Liu menangkapmu, berapa kali mereka menamparmu? 10 kali. 1 tamparan. 10 miliar. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Keluarga Liu kami tidak sanggup membayar 100 miliar. 100 miliar? Masalah menyiram air dan merusak barang tadi belum dihitung. Keluarga Liu kami mengakui kesalahan. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Kami untuk sementara tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Tidak. Kamu berbeda dengan mereka. Berbeda. Mereka bisa bayar uang. Kamu harus bayar dengan nyawa. Keluarga Liu bersedia memberi ganti rugi. Keluarga Liu bersedia mengganti rugi sepenuhnya. Kukuku, Yi Zhan, menjaga 4 penjuru, mengusir suku asing. Beberapa kali melewati rumahnya tanpa mampir. Kamu, hanya karena beberapa fitnah, langsung mencopot jabatannya sebagai Raja Naga. Menurutmu, pantaskah kamu mati? Ini salahku. Aku akan segera memohon kepada Kaisar Naga untuk mengembalikan jabatan Yizhan sebagai Raja Naga. Jabatan Raja Naga. Itu diperoleh prajurit dengan mempertaruhkan nyawa. Mana bisa kalian injak-injak di sini? Cucu kecil, menurutku, posisi Kaisar Naga ini, kamu sendiri yang duduki saja. Leluhur mendukungmu. Betul. Kak Teng, kita langsung tendang saja. Kaisar Naga sialan apa itu? Kita orang keluarga Ye sendiri yang jadi Kaisar Naga. Kuku,
Semuanya ikuti arahan leluhur. Ekor Ruba Keluarga Y Kalian. Ternyata sudah ketahuan. Kaisar Naga. Kaisar Naga datang sendiri. Selama aku ada, keluarga Ye mereka tidak akan bisa menyentuh kalian. Yang Mulia Kaisar Naga, bagaimana bisa Yang Mulia datang sendiri? Seandainya aku tidak datang, mungkin orang-orang di dunia ini masih mengira dunia ini sudah menjadi milik keluarga Ye. Ya? Dia siapa? Leluhur. Ini adalah Kaisar Naga. Kekuatannya jauh di atasku. Kalau dia mau melindungi dua orang ini, mungkin keluarga Ye kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Camus. Adalah leluhur keluarga Ye. Kaisar Naga itu apa? Aku ingat terakhir kali turun gunung. Belum pernah dengar tentang Kaisar Naga. Istana Naga adalah salah satu dari 4 kekuatan terbesar di dunia. Meski Istana Naga baru berkembang belakangan, tapi kekuatan Istana Naga setara dengan 3 kekuatan besar lainnya. Leluhur. Dasar kekuatan Istana Naga Tidak kalah dengan keluarga Ye. Konon Istana Naga juga punya satu orang tua bangka. Yi Zhan, asalkan keluargamu, Ye, hari ini tunduk dan mengakui kesalahan padaku. Aku bisa mengembalikanmu ke posisi Raja Naga. Camus. Leluhur keluarga Ye, bagaimana pendapat kalian? Kita punya dukungan dari Naga Raja. Semua tidak perlu takut. Kita tidak perlu membayar ganti rugi sepeser pun. Yang Mulia Nagaraja. Keluarga Ye benar-benar sudah keterlaluan. Aku cuma memecahkan 1 piring. Malah diminta ganti rugi 1 miliar. Benar, Yang Mulia Nagaraja. Keluarga Ye ini sudah menjadi bencana. Yang Mulia harus membuat mereka menerima pelajaran. Omong kosong. Kalian yang rela membayar ganti rugi. Kami sama sekali tidak memaksa kalian. Leluhur keluarga YMU baru saja bilang ingin menggantikan Istana Naga. Kenapa? Berani lakukan tapi tidak berani akui? Leluhur keluarga Ye, sikapmu yang berani lakukan tapi tidak berani akui ini sama sekali tidak seperti seorang leluhur keluarga besar. Anak muda, kapan aku berani lakukan tapi tidak berani akui? Gelar Naga Raja ini jangan kau pegang lagi. Serahkan pada cucuku, Xiao Zhan. Yang Mulia Nagaraja. Yang Mulia sudah dengar. Kan, orang ini sangat lancang. Berani tidak menghormati Nagaraja. Tidak menghormati Istana Naga. Yang Mulia Nagaraja, keluarga Ye kami tidak bermaksud menantang. Wibawa Yang Mulia, ada beberapa orang yang menghasut di belakang. Ada Yang Mangazu. Leluhur keluargamu baru saja berkata. Semuanya sudah terdengar. Kekuali. Dia sekarang berlutut di hadapanku dan meminta maaf. Kalau tidak, aku tidak segan untuk bertindak sendiri. Menghapus keluarga YMU. Berlutu. Leluhur. Bagaimana kalau leluhur mengalah dulu? Beri Nagaraja jalan keluar. Menurutku, Naga Raja juga tidak benar-benar ingin menyulitkan keluarga Ye kita. Kalian anak-anak muda ini kurang sabar. Sudah kukatakan, Jiab Yuke Naga Raja. Serahkan pada Xiao Zhan. Suamiku pasti gengsi, jadi tidak mau menunduk. Sebagai istri, aku harus membantunya. Yang Mulia Nagaraja. Sebagai istri leluhur, aku meminta maaf pada Yang Mulia. Aku Kazinuka pada keluarga Y. Bahkan jika nenek keluarga Ye bersujud, kali ini, aku akan melepaskanmu. Aku baik-baik saja. Kamu sungguh tidak percaya padaku? Tapi dia adalah naga kaisar. Sudah puluhan tahun. Belum pernah ada yang berani menantang otoritasnya. YW, ko benar-benar mengira. Sang kaisar ini tidak akan marah. Kenapa aku lagi? YW, keturunanmu sekarang ada di tanganku. berani ko tidak tendu? Kalau begitu, hanya ada kematian. Leluhur, tolong aku. YW, Mau muka atau mau cucu, cepat bersujud dan minta maaf pada Yang Mulia Naga Kaisar. Leluhur keluarga Ye pun bagaimana? Di hadapan Naga Kaisar, tetap saja seperti semua. Sekarang bagaimana? Aku beri kau 2 pilihan. Pertama, lepaskan cucuku, lalu bersujud padanya. Kedua, aku ambil kembali semua yang kau miliki. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara seperti ini pada sang kaisar, karena kau tidak mau menunduk. Maka saksikanlah dengan matamu sendiri bagaimana dia mati.
Inilah yang disebut balas dendam dengan cara yang sama. YW. Kau berani langsung menyerang sang kaisar? Aku akan musnahkan seluruh klanmu. Kau naga kaisar pun bagaimana? Dengan leluhur kami di sini, nyawamu akan kami ambil. Baik, jika yang mulia naga kaisar bersikeras demikian, maka keluarga Ye kami bersedia menerima tantangan. Sebagai anggota keluarga Ye, aku juga bersedia bersama keluarga Ye menghadapi bersama-sama. Baiklah. YW. Kalian mau memberontak terhadap Longdian, atau mau berkhianat pada negara? Aduh, kamu ini bocah kecil. Jangan terus-terusan bicara soal negara. Dulu Lao Zhu bejada habit. Pada akhirnya negara pun runtuh, kan? Yang Mulia Longang, Keluarga Y Sudamon Pontak. C'est pas ton cap Mereka. Karena keluarga Ye begitu berani, Yang Mulia Long Huang harus. Membri Mereka Pelajaron. Zegel Longang. Clan Y. Berkiana Padanegara. Seluruh klan dihapus dari catatan. Tidak akan Dinandanji Selamanya. Orang yang disegel oleh segel Long Huang, keberuntungannya akan dicabut. Ternyata benar, kekuatan Long Huang bahkan menakutkan sampai tingkat ini. Leluhur, bagaimana kalau kita mengalah saja? Segel Long Huang. Xiao Xiao malah memberikannya padamu. Tampaknya kamu ini cucu kecil, cukup disayangi juga ya. Kamu punya selera yang bagus. Bahkan segel Long Huang kamu kenal. Apa yang baru saja kukatakan? Mazi Berlaku. Asalkan kamu mau berlutut dan bersujud minta maaf. Aku akan memaafkanmu kali ini. Ini sebenarnya benda yang kubawa untuk main-main. Keluarga Xiao kalian malah menjadikannya pisaka keluarga, diwariskan sampai sekarang. Karena begitu, maka aku akan mengantarmu ke alam baka. Zegel Longang. Kenapa segel naga kaisar jadi tidak berfungsi? Ini memang barang milikku. Masa bisa berpengaruh padaku? Segera kembalikan pusaka keluarga Xiao ini kepadaku. Kalau tidak, akhir dari keluarga Ye kalian adalah dimusnahkan seluruh klannya. Kamu ini anak kecil, gampang sekali bicara soal pengkhianatan dan pemusnahan klan. Begitukah kakekmu mengajarimu? Kalian, bangunlah. Jangan takut pada mereka, kekuatan leluhur kalian melampaui bayangan kalian. Kalian merasa sudah mendapat pelindung, ya? Jangan kira dengan mencuri segel naga kaisar, kau bisa berbuat semaumu. Hari ini, keluarga Ye kalian harus membayar untuk perbuatan hari ini. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi orang bermarga Y. Dan keluarga Ye kalian akhirnya akan kami bagi-bagi. Bahkan jika seluruh klan keluarga Ye, Membri sans Kaliorma, Amara Kaisar, ini tetap takon padam. Jangan-jangan kalian benar-benar mengira, selama 800 tahun ini, aku tidak melakukan apa-apa? Impact keluarga besar Perusia, Ratusan Tahan Telatiba. Yang sudah lama menghilang ini, 4 keluarga besar yang sudah berusia ratusan tahun. Kok bisa datang? Jangan-jangan, Istana Naga? Istana Naga tidak punya kemampuan sebanyak itu. Selain keempat keluarga besar itu, keluarga Zhang, keluarga Huang, keluarga Chen. Kedudukan mereka, semuanya di atas Istana Naga. Adalah ketua sekte Qingyun. Katanya ketua sekte Qingyun sudah menghilang selama ratusan tahun. Lalu ada keluarga Jiang yang bisa mengubah situasi. Dengan mudahnya, keluarga Jiang sudah lama sekali tidak ikut serta dalam acara penting. Mereka juga datang? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kepala keluarga dari begitu banyak keluarga. Semuanya datang. Kakek, kenapa kakek datang? Kamu juga dapat kabarnya? Betul, sekarang kamu adalah Kaisar Naga dari Istana Naga. Juga berhak datang ke pesta pernikahan ini. Kakek, apakah kakek datang untuk menghadiri? Siapa yang membuat pesta pernikahan Tuan menjadi seperti ini? Berani merusak pesta pernikahan Tuan, siapapun dia, hukum mati 10 marga. Kalian beberapa anak muda ini bagus. Ingatlah pada orang yang memberi manfaat. Aku kira kalian tidak akan datang. Diam, YW. Kamu pantas bicara seperti itu. Kepala keluarga Wang. Berani menggonggong pada Tuan. Apakah Istana Naga kalian lupa pada bantuan Tuan? Kepala keluarga Huang. Kekuatan keluarga Huang. Jodi ada keluarga Y. Bagaimana bisa kakek bilang? Dia adalah tuan kakek? Tanpa Tuan, mana mungkin keluarga Huang kami bisa seperti sekarang?
Huang Sangqian mewakili keluarga Huang. Jiang Yuanxing mewakili keluarga Jiang. Chen Yuzhen mewakili keluarga Chen. Kepala Istana Naga bersama cucunya mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin keluarga Ye punya begitu banyak pelayan dari keluarga besar? Selesai, benar-benar selesai. Keluarga Y. Bagaimana latar belakangnya bisa begitu menakutkan? Tak Kizenka, suamiku, ternyata begitu hebat. Kemari dan beri hormat pada nyonya kalian. Hormat pada nyonya. Demi Longji. Keluarga Liu kami akan hancur. Inikah leluhur keluarga Ye kami, kekuatan sebenarnya? Tak heran leluhur kami berani membangun kembali Istana Naga. Ternyata keluarga Ye kami. Barula keluarga kaya raya sejati. Di dunia ini, siapa lagi yang berani menghina keluarga Ye? Leluhur perkasa. Keluarga Liu kami bersedia menyerahkan semua aset. Hanya mohon Tuan Ye memaafkan. Tuan Ye, kami juga bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga. Kami juga bersedia. Aku tidak pernah memberi kesempatan kedua. Kalian sudah tidak mau menjadi teman keluarga Ye. Maka jadilah musuh keluarga Ye. Tuan Y. Tuan jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Salah kami yang tidak bisa melihat. Benar, Tuan Ye, Anda adalah orang besar. Janganlah Anda bermasalah dengan orang kecil seperti kami. Wenxian, lihat bagaimana caranya. Sekarang baru tahu salah, ku beritahu kalian. Terlambat. Pergi semua. Tunggulah hukuman dari keluarga Ye. Pergi. Ayo pergi. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan. Bisu, cepat bicara. Hamba tidak mengenal Gunung Tai. Telah menyinggung Anda. Mohon Anda memaafkan. Yang lain bisa dimaafkan. Hanya kamu yang tidak. Sebagai Kaisar Naga, kau begitu picik. Mengabaikan pengorbanan orang lain. Apa gunanya menyimpanmu? Keluarga Shalparati jahat. Bukan lagi pelayanku. Mulai hari ini, selesaikan semua yang didapat keluarga Xiao. Turunkan status menjadi rakyat biasa. Kakek. Usaha keluarga kita, semua hancur di tanganmu. Cucu durhaka, jangan sentuh aku. Tuan. Kakek. Xingmei, tidak ada yang mengganggu lagi. Kita bisa lanjutkan. Pernikahan dilanjutkan. Silakan mempelai pria dan wanita minum anggur cium gelas. Nenek, aku antar nenek ganti gaun cadangan. Aku pergi sebentar. Ini bukan si Ratu Kampus Universitasu? Benar juga, Ratu Kampus Universitasu. Kebetulan hari ini kita reuni alumni. Ayo kumpul bareng. Maaf, lain kali saja. Ratu Kampus Universitasu. Ini artinya tidak menganggap. Kami teman sekelas ini penting ya. Dia kan Ratu Kampus. Waktu sekolah saja sudah dingin. Sekarang mana mungkin. Main dans gant kita. Tadak apa nenek. Bisa ngobrol sebentar dengan teman-teman. Sang leluhur pasti tidak keberatan. Sans leluhur. Su Qingmei ini disimpan oleh si tua bangkaya, Ratu Kampus Universitasu. Jangan ragu-ragu lagi. Ayo masuk minum beberapa gelas. Ayo, lihat ini, aku bertemu siapa nih? Bangga sekolah sudari sekolah kita. Ternyata bunga sekolah Su. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Gayanya sama sekali tidak berubah ya. Du Shao. Aku dengar dulu. Kamu pernah menyatakan cinta ke bunga sekolah Sulo. Jangan asal bicara. Kapan aku pernah menyatakan cinta?
Keluarga Su memang punya aset kecil, tapi dibandingkan dengan keluarga Duku, masih ada sedikit perbedaan. Waktu Du Shao masih sekolah dulu, Diamement idola Banya Koran. Kemunkinan bezar Benga Sekolasu. menyatakan cinta ke Du Shao tapi ditolak ya? Senang bisa sekelas dengan kalian semua. Gelas anggur ini untuk kalian semua. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Su Qingmei, kita sekla. Minum segelas anggur lalu pergi. Ini kan tidak menghargai kalian semua. Yang Qian. Kamu belum lihat ya? Su Qingmei hari ini pakai gaun. Dia mau pergi menikah. Ya, hari ini adalah pernikahanku. Minger, Kenapa kamu dorong orang? jangan cari gara-gara. Du Shao. Diamant Gerta Koran. Ini kan memukul wajah kita sekelas? Su Qingmei, Dayong kamu bawa ke sini. Demi harga diri kita sekilas. Kamu suruh dia minta maaf ke Yang Qian. Masalah ini selesai. Minta maaf. Kalian tidak pantas. Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani mendorong orang sampai jatuh. Harus minta maaf. Melihat wajah Ratu Kampus Su, kami tidak memintamu ganti rugi. Sudah sangat baik hati. Kalau tidak minta maaf, jangan harap kalian bisa keluar dari pintu ini. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kalian pikirkan? Dari mengajak nenekku masuk untuk minum, sampai sekarang tidak mengizinkan kami pergi. Inti masalahnya hanya ingin, dari nenekku, mencari rasa superior saja. Aku masih mempertimbangkan kalian. Adalah teman sekelas nenekku, jadi tidak mau berdebat dengan kalian. Kalau tidak, cuma dengan kalian. Sampah-sampah ini, sama sekali tidak bisa menanggung amarah keluarga Ye kami. Kamu itu siapa sih? Berkhotbah pada kami lagi. Kamu berani memukulku? Nanti aku pasti membuatmu menangis minta maaf padaku. Ching Cheng, kamu tidak apa-apa? Nenek, aku tidak apa-apa. Pernikahanmu dengan kakek yang penting. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kamu memanggilnya apa? Nenek? Ratu Kampus Su, kamu benar-benar hebat ya. Ternyata menikah dengan seorang kakek tua. Ini berita besar nih. Ratu Campus Sekolah kita. Ternyata menikah dengan kakek tua yang lusuh. Kalian bicara yang sopan sedikit. Jangan menghina suamiku. Kamu pikir kamu siapa? Kami memanggilmu Ratu Kampus. Kamu malah jadi besar kepala. Pernikahan hari ini, jangan harap kamu bisa melangsungkannya, agar tidak tersebar dan merusak nama baik kelas kita. Iya, Ratu Kampus Su. Dengan kecantikanmu ini, mencari anak orang kaya, bukan hal yang sulit, kan? Kok malah buta mata cari kakek tua? Pernikahan ini aku tidak setuju. Aku menikah dengan siapa, adalah kebebasanku. Kalian tidak berhak ikut campur. Lalu kamu mau menikah dengan siapa? Su Qingmei. Kok kamu tega-teganya sih? Mau menikah dengan kakek tua? Ketua kelas, kalau kabar ini tersebar, bagaimana pendapat orang tentang kelas kita? Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya. Seekor tikus busuk ini, jangan sampai satu tikus busuk merusak seluruh sup. Betul, pernikahan ini, aku tidak setuju. Urizen keluarga Ye kami. Kapan gilirannya? Sampai sampah-sampah ini ikut campur tangan? Aku mau menikah dengan siapa? Dengan kamu. Dan semua teman sekelas. Tidak ada hubungannya sama sekali. Su Qingmei, kamu tidak dengar kecukilas. Bilang apa? Melarangmu menikah. Itu untuk kebaikanmu. Kapan kamu menjadi begitu materialistis? Tuandu, bagaimana kalau kamu saja yang menikahi Su Qingmei? Supaya Bunga Kampus Su kami tidak tersesat. Baik. Kalau begitu aku akan dengan berat hati menikahimu. Bunga Kampus Su, cepat terima kasih kepada Tuan Diu. Dia sedang menyelamatkanmu. Menurutku hari ini di sini saja. Adakan pernikahannya. Kalian benar-benar tidak bisa diajak bicara.
Bunga kampus Su, kami ini untuk kebaikanmu. Supaya kamu tidak tersesat. Kurasa kamu Pasti akan berterima kasih pada teman-teman atas yang dilakukan hari ini. ATAC. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Sesepuh. Sesepuh, ada kabar buruk. Nenek diculik oleh beberapa orang. Berani-beraninya. Siapa yang berani menyentuh nenek? Aku yang pertama tidak setuju. Siapa? King Cheng, kamu yang memimpin jalan. Kita pergi bersama. Lepaskan aku. Kalian tahu tidak, kalian sedang apa? Su Qingmei. Jangan melawan lagi, kami semua ini untuk kebaikanmu. Menikah dengan Du Shao, lebih baik daripada menikah dengan pria tua yang jelek. Lepaskan aku. Sembahyang pertama kepada langit dan bumi. Jangan. Sembahyang kedua kepada orang tua. Jangan. Cepat sembahyang. Kalian akan menyesal. Su Qingmei. Setelah upacara pernikahan selesai, biarkan Du Shao dengan baik. Menyayangimu. Kamu akan segera tahu, tubuhku, seberapa hebat. Sembahyang suami istri. Siapa kamu? Kau akan segera tahu siapa aku. Sudah aman, biarkan aku yang urus. Bajingan, lepaskan istriku. Kau berani memukulku? Kau sengsara nanti. Kau tahu siapa aku? Sudah lama aku tidak langsung memukul orang. Kau membuatku sangat marah. Apakah hukum masih ada? Berani-beraninya di depan. Banyak orang seperti ini. Aku adalah ketua kelas Su Qingmei. Sebagai ketua kelas, melihat teman sekelas diganggu, kau diam saja. Bagaimana bisa jadi ketua kelas? Kami juga ingin yang terbaik untuknya. Kami hanya tidak ingin melihatnya menikah dengan orang tua bangka. Akulah orang tua bangka yang kalian bicarakan itu. Siapa yang berani menggelanji pernikahanku dengan King Mei? Ada apa ini? Suami Su Qingmei ini tidak terlihat seperti orang tua bangka. Kok masih muda sekali? Ini terlihat juga bukan orang tua bangka. Gue peduli siapa kau. Kau berani memikul orang di kota Yuncheng ini. Gue kasih kau mati. Dai Yuncheng. Belum pernah dengar ada orang yang lebih hebat dari Tuan Du. Kau suami Su Qingmei. Lalu kenapa? 5 menit yang lalu, keluarga Du sudah bangkrut. Semua aset keluarga Diu Telah disita negara. Semua orang di dalam ruangan ini. Perusahaan keluarga kalian, semuanya bangkrut. Kartu bank kalian semuanya dibekukan. Kalian sudah tidak punya aset apapun. Raja Harta. Raja Naga. Raja judi dan dewa judi. Semua ini hanya bisa dilihat di TV. Kenapa hari ini? Mereka muncul bersamaan? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena mereka adalah pelayan leluhurku. Sekaligus juga pelayan teman sekelasmu, Su Qingmei. Qingmei, mereka semua adalah teman sekelasmu. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Aku tidak punya teman sekelas yang kejam seperti itu. Aku ingin semua orang yang berani menyentuh King Mei lenyap dari dunia ini. Si cantik kampus, Su, kami hanya bercanda denganmu. Tolong maafkan kami. Su Qingmei. Mengingat kita pernah sekelas, atas dasar pertemanan. Ampuni kami. King Mei, kita dulu satu meja. Kami lupa. Lihatlah, atas dasar teman satu meja. Beri kami jalan hidup. Ada satu kalimat dari suamiku untuk kalian. Kalian tidak menyesali apa yang kalian lakukan. Kalian hanya takut menghadapi konsekuensi dari ulah kalian. Segala yang kalian lakukan pada King Mei tidak bisa dimaafkan. Upacara selesai. Kamu bilang, apakah kamu ini kambing tua makan rumput muda?
Ini adalah pil panjang umur terakhir di dunia. Mulai hari ini, kamu juga jadi kambing tua. Kalau 100 tahun lagi, kamu tidak suka aku lagi, bagaimana? Kalau begitu kita akan punya banyak anak. Dengan begitu tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Waktu berlalu begitu cepat ya. Sekejap saja, 600 tahun telah berlalu. Ayah. Entah bagaimana kondisi keturunan marga Su dan marga Ye sekarang. Bagaimana kalau kita turun gunung melihat-lihat? Baiklah.